ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satsrasi Suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Kembali bersua dengan kami di dialog interaktif spesial kali ini. Sahabat Istat FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih tentunya atas kebersamaan dan atensinya selama dialog ini berjalan. Ini sesuatu yang spesial bagi kita sahabat Istat FM karena narasumber kita ini sebenarnya kalau domisilinya cukup jauh dari kota Medan ke Penyambungan, ini ujung ke ujung sebenarnya, tapi karena ini sesuatu yang spesial berarti cukup sangat bermanfaat. Tentunya kita berharap bahwa dialog interaktif kita ini. Baik sahabat Istat FM, di sini kami juga mengundang Anda, nanti boleh Anda bisa menyimak program ini lewat laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Penyambungan, lalu di channel YouTube kita juga di Start FM News Channel. Baik sahabat Start FM, kita tadi kedatangan tamu kita sebagai narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Muhammad Arifin SH MHum dan apa nih ya, saya juga agak kesulitan nih, ini istilah baru atau bagaimana ini, nggak tahu apa profesor muda artinya ini, saya nggak tahu tapi ini asosiat ya, Prof. Dr. Adi Mansar SH MHum. Selamat datang Pak Prof di Mubni Kordang 9. Selamat datang. Ya, selamat nyampe kemari. Kalau Pak Adi saya nggak sebutkan lagi selamat datang gitu. Iya. Barangkali itu selamat berkali-kali datang gitu kan. Tapi kalau kayak Pak Prof, saya mau nanya pertama kali, kesan pertamanya begitu sampai di Bumi Kordang 9, bagaimana sebenarnya? Ya, memang sesungguhnya kehadiran untuk ke Bumi Kordang 9 ini pernah ya. Tapi sudah lama sekali. Kalau saya bandingkan dengan kedatangan yang pertama itu lebih kurang sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kalaupun itu baru pemekaran ya. Iya, betul. Kalaupun ya. Iya, makanya kalau dibandingkan dengan waktu itu ya saya melihat jauh perkembangan daripada Madinah ini. Madinah ya. Pemekaran luar biasa. Mungkin juga dari keramahan masyarakatnya. Mungkin juga dari kekayaan alamnya, sumber daya alamnya, saya kira luar biasa ini kota Madinah. Mudah-mudahan aja lah bisa membawa kepada kemasyarakatan kita gitu ya. Itu yang diharapkan. Amin. Mudah-mudahan masyarakatnya hidup seperti di kota Madinah ya. Bukan di Madinah gitu ya. Pakai H gitu. Singkatan saja ya. Baik sahabat Istat FM, Dewi Keadilan atau katanya Dewi Yunani itu yang dijadikan sebagai lambang hukum di Indonesia itu disimbolkan sebagai sang dewi yang sedang memegang timbangan dengan merata, dengan matanya tuh tertutup gitu. Nah, itu simbol ini ditengarai sebagai bentuk dari hukum yang tidak pandang bulu terhadap siapapun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1. Namun hukum adalah panglima dalam kehidupan manusia sejak dalam kandungan, dan hukum harus jadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ya, pada kenyataannya kita lihat saja bagaimana kupasan dari narasumber kita di sini dengan tema kita, sahabat Istat FM, hukum sebagai panglima dan pelindung masyarakat. Nah, hukum ternyata tidak selalu mampu untuk menjamin kepatuhan warga, misalnya. Lalu sahabat Istat FM, masyarakat bisa berhadapan dengan proses hukum itu, akan melakukan berbagai upaya agar tidak dikalahkan atau terhindar dari hukum. Nah, kenyataan ini mengindikasikan masyarakat pencari kemenangan, bukan pencari keadilan sebagai. Nah, tidak heran bila semua upaya akan dilakukan baik yang sah maupun yang tidak, semata-mata untuk mendapat kemenangan. Ini yang menarik untuk kita bahas pada dialog interaktif kita kali ini dengan tema kita
Hukum sebagai Panglima dan Pelindung Masyarakat oleh narasumber kita Profesor Dr. Muhammad Arifin SHMH dan Profesor Dr. Adi Mansar SH MHum. Saya pertama ke Pak Prof. Pak Arifin ya. Saya manggilnya Pak Arifin ya, Pak Prof ya, Pak Arifin ya. Nah, sebenarnya untuk memastikan jalannya hukum itu sebagai panglima gitu. Ini kan seringkali kita gaung-gaungkan. Hukum adalah panglima negara hukum. Nah, pada kenyataannya seringkali tumpulnya ke atas, tajamnya ke bawah gitu. Memastikan itu untuk berjalan bahwa hukum itu adalah panglima, seperti apa gambarannya Pak Prof gitu. Terima kasih Pak Pasta. Ini suatu topik yang memang menarik dan saya kira juga suatu topik yang dari masa ke masa tetap hangat untuk menjadi perbincangan. Hangat ya. Hangat ya. Apalagi di kedai kopi nih. Apalagi di kopi. Persoalan hukum ya. Jadi kalau dikatakan hukum itu sebagai panglima, begitulah harapannya. Harapannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, antara harapan dan kenyataan itu terkadang berbeda aja. Sangat gitu. Sangat berbeda. Tetapi di samping itu, saya kalau boleh mengatakan sesungguhnya bukan hukumnya yang salah. Bukan hukumnya yang salah. Hukum itu sudah dirumuskan demikian rupa sehingga memang tujuan daripada hukum itu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Itu sesungguhnya kalau kita baca secara normatif sudah begitulah adanya. Tapi begitu diterapkan di dalam kenyataannya, ini kadang-kadang yang selalu kita jumpai. Salahnya di mana? Kalau saya melihat itu adalah dari pengemban atau operatornya. Operatornya. Berarti ini para pelakunya gitu. Pelakunya itu saya kira. Seperti yang sudah Pak Pasla katakan tadi, hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke dalam. Itu kan tergantung kepada pemegang atau operatornya. Kalau dia mau membalikkan itu, bahwa yang tajam itu ke atas, tentu bisa saja. Dan itu mudah. Dan itu mudah. Atau ada kesulitan terkait dengan itu. Untuk tajam ke atas itu banyak pertimbangan atau gitu. Iya, justru di situ masalahnya. Di situ masalahnya ya kan ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang memang bagaimana supaya hukum itu tetap pada realnya dan dilaksanakan sepenuhnya oleh operatornya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu. Ini banyak faktor kemudian yang bisa menjadi penyebab rusaknya tatanan hukum itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya kita ambil aja kasus aja sekarang ini. Saya kira kalau kita lihat sekarang ini kan memang terutama dalam penegakan hukum agak aneh ini. Yang kita tahu secara normatif pelapor itu harus didengar pelaporannya, dilindungi. Tiba-tiba setelah melapor menjadi tertuduh, tersangka, tersudut balak terjadi, terbalik gitu. Dan yang apanya lagi, ini kemudian cepat dinetralisir kembali dengan pernyataan ada sesuatu yang salah di situ gitu ya. Ya kan itu dia. Jadi ini juga satu masalah saya mengatakan ini tergantung operatornya. Kemudian juga kalau kita lihat kasus sekarang ini yang di TV kita lihat ada anak yang diiming-imingi orang tuanya akan dibebaskan ya kan ya. Yang sesungguhnya saya kira aparatur itu udah tahu dasar normatif nggak boleh itu dilakukan. Ya, tapi karena memang mungkin ada faktor-faktor lain, terutama integritas, moral, dan moral. Apa yang sudah dirumuskan oleh peraturan itu mungkin yang begitu baik, menjadi tidak baik di dalam pelaksanaannya. Saya kira itu. Nah, secara tadi di Pak Adi, saya ke Pak Adi. Ini yang disebut panglima itu kan sebenarnya penentu gitu ya. Gimana sih sebenarnya? Apakah benar hukum itu adalah penentu gitu Pak? Ya, kalau dalam prakteknya kan begini, hukum ini ada yang material, ada yang formil. Jadi masyarakat itu menilai kepanglimaan hukum itu pada penerapan hukum material.
Sementara hukum material itu diterapkan bisa dia jadi panglima ketika formilnya itu dipahami, dimaknai, dikuasai, dan kemudian itu menjadi satu kebiasaan dan itu yang sesungguhnya harus dilakukan. Maka kalau misalnya dalam prakteknya secara formil, para pelaku penegak hukum ini tidak menguasai dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan formilnya, maka hukum material ini tidak akan menjadi panglima. Tidak akan jadi panglima. Enggak akan jadi panglima karena bisa saja misalnya salah dalam menetapkan angka, nilai, jumlah, atau salah juga misalnya dalam menganalisa. Seperti Prof katakan tadi, ada keanehan. Orang melapor, mestinya laporannya diproses. Justru orang yang melapor dibuat jadi tersangka misalnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum formil dalam hukum acaranya, kalau dalam dunia hukum, hari ini yang menyalah itu pada praktek hukum acaranya, sehingga yang membuat hukum itu sulit lagi menjadi panglima pada tataran personilnya. Karena personilnya juga tidak sama pemahamannya terhadap hukum formil itu, dan perkembangan hukum formil itu saya rasa hari ini sesuai dengan perkembangan yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi kalau penegak hukum sendiri tidak mampu dia mengikuti perkembangan yang diinginkan oleh masyarakat, sekalipun ada standar-standar yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ya masyarakat melihat ini tidak sesuai dengan selera masyarakat hari ini, tidak sesuai dengan kemajuan hukum dan teknologi. Nah, di situ. Nah, Pak Prof tadi ini supaya jadi panglima operatornya. Seperti apa sih sebenarnya operator ini yang diinginkan di samping integritas itu, Pak Prof? Karena kurang penguasaan penganalisa material gitu, sehingga kadang-kadang tidak jadi panglima dia. Menurut Pak Profesor kayak seperti apa gambaran itu? Jadi saya ulangi kembali, tadi sudah saya katakan dengan mengutip pandangan dari Tafirni tadi, maka peraturan itu baru bisa ditegakkan dengan baik kalau memang aparaturnya itu baik orangnya. Bagaimana supaya bisa baik itu dilaksanakan oleh aparaturnya? Saya kemudian mencari rujukan lain. Rujukan lain. Rujukan lain itu saya ambil dari penjelasan. Penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Kalau kita perhatikan penjelasan Undang-Undang Dasar itu, kata-kata yang paling banyak dijumpai itu adalah kata-kata semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara negara. Nah, sehingga di situ dijelaskan betapapun jeleknya Undang-Undang Dasar 1945 ini, tapi kalau semangat penyelenggara negaranya mampu menjiwai apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka dia akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi itu memang yang paling penting adalah semangat daripada penyelenggara aparatur kita itu, bagaimana dia bisa kemudian dengan hati nurani yang baik menyelami dan memahami apa yang terkandung di dalam norma-norma undang-undang itu. Nah, ini saya kira menarik ini memang, Pak Paslah. Terus Pak, negara kan sebenarnya memberikan fasilitas itu untuk melakukan dari dasar rekrutmen, kemudian mencari fasilitas pelatihannya begitu. Berarti Pak Prof menilai ini seperti apa? Gagalkah melakukan rekrutmennya sehingga pada fakta ya seringkali kadang-kadang tidak menjadi panglima, terjadi pemutarbalikan fakta misalnya begitu. Memang kalau kita melihat dari mana kita mulainya untuk bisa sampai kepada sesuatu yang baik itu, ini memang harus dimulai dari perekrutan daripada aparatur itu. Di sini kita mengharapkan perekrutan aparatur negara itu memang betul-betul dia dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur-unsur lain di luar itu. Jadi artinya jangan karena unsur kedekatan kemudian ada yang bisa diangkat, tapi dengan menyampingkan yang memang pintar orangnya tapi tidak memiliki kedekatan dengan orang-orang yang ada di dalam seperti itu. Dan itu memang bukan masalah ringan memang untuk bisa melakukan itu, berat itu Bapak ya. Kemudian di dalam pelaksanaan ini juga
kita juga harus memahami memang itulah ungkapan dan itulah sebuah lagu mungkin ya, bahwa aparat itu juga adalah manusia. Ya kan ya, manusia yang tidak pernah sempurna. Tapi dalam hal ini tidak boleh kita berapologi bahwa ketidaksempurnaan itu menjadi alat pengesah dari tindakan-tindakan kita yang tidak benar itu. Ya, karena ini masalahnya adalah masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Ya. Jangan dijadikan dia untuk legitimasi kelemahan itu, bersembunyi di balik kelemahan kita gitu ya. Iya. Oke. Baik, kita memang berharap sahabat di Start FM bagaimana proses hukum ini menjadi panglima. Nah, kita masih lanjut nih Pak Adi, ini sebelum ke Pak Prof lagi nih. Seperti apa sih sebenarnya gambaran hukum itu, kemudian supaya dia dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat itu gitu. Gambarannya seperti apa gitu. Atau idealisnya atau baiknya seperti apa gambaran hukum itu gitu. Iya, kan begini, kalau misalnya masyarakat ini memahami hukum yang dibuat oleh Tuhan atau hukum Al-Quran misalnya, dan kemudian itulah hukum yang terlengkap, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun, dan kemudian dikomparasikan dengan hukum positif kita hari ini, tentu hukum positif ini jauh tertinggal. Karena hukum positif kita kan manusia yang buat. Hanya saja karena hukum positif ini fungsinya dia di situ sebagai yang mengatur, maka sepanjang itu sudah cukup untuk mengatur, membatasi untuk tata kehidupan masyarakat, sebetulnya tujuan hukum itu di situ sudah sampai. Tetapi pada sisi-sisi tertentu memang tentu kita tidak bisa membandingkan misalnya rasa cukup kita tentang atau rasa kepuasan kita sebagai warga negara misalnya kalau dibandingkan dengan hukum di negara lain yang sumbernya tentu hukum yang lebih tinggi, ya kan? Karena misalnya di Jazirah Arab mereka tidak membuat hukum secara norma atas nama negara, tetapi justru hukum yang sudah ditentukan dari atas itu yang mereka aplikasikan. Nah, tetapi perkembangan ini sebetulnya semakin dirasakan oleh masyarakat bahwa pendekatan-pendekatan itu hari ini kan sudah disesuaikan dengan pendekatan-pendekatan yang klausulnya kemanusiaan. Jadi kelihatannya kalau misalnya kita cocokkan dengan sila Pancasila itu alat ukurnya itu ada pada sila kedua itu. Nah, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya hukum ini kan harus manusiawi, melihat ditegakkan juga harus manusiawi, dan kemudian harus menciptakan keadilan, tetapi di ujungnya harus ada keadapan. Maka kemudian hukum ini paling tidak kalaupun dia fungsinya satu, dia mengatur atau membatasi apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Ini kan mengarahkan agar semua warga negara ini beradab. Artinya kalau warga negara ini sudah beradab dan kemudian keadapan itu misalnya dalam tata nilai kita sudah sesuai dengan norma baik, dengan norma agama dan segala macam, ya sesungguhnya kita sudah sampai pada level tujuan itu. Itulah tujuan hukum yang sesungguhnya gitu ya. Oke, Pak. Saya kembali ke Pak Prof. Kemudian Pak, untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan itu, bagaimana sih sebenarnya fungsi-fungsi hukum itu dilakukan gitu? Baik. Ada satu ungkapan yang menarik dulu, Pak. Bahwa sesungguhnya hukum itu dibuat adalah untuk manusia. Hukum itu dibuat untuk manusia. Bukan sebaliknya, bukan manusia yang dibuat untuk hukum. Artinya apa? Ketika ada persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat, maka kebahagiaan masyarakat dulu atau kebahagiaan manusia lebih dulu yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhatikan dan yang perlu dilaksanakan. Kan ya. Jadi kalau kita ambil contoh dulu, pada waktu Aceh ditimpa musibah tsunami, maka di sana kan sesungguhnya manusia-manusia yang ada di daerah Aceh itu sangat membutuhkan bantuan, pertolongan untuk menghidupkan kehidupan mereka kembali.
Tetapi karena para pejabat atau aparatur kita itu terlalu formalistik, berpegang kepada apa kata aturan, maka segala yang bersifat birokratik itu harus dijalani. Akibatnya apa? Karena memang birokratik ini tidak bisa berjalan dengan cepat, maka banyak bantuan-bantuan itu yang terganggu di perjalanan. Bahkan ada yang tidak sampai. Bahkan busuk di belawan dulu gitu, seperti itu ya. Padahal manusia di Aceh itu juga sangat membutuhkan seperti itu. Inilah satu ungkapan bahwa hukum itu dibuatnya untuk manusia. Bukan manusia yang dibuat untuk hukum. Jadi ini satu hal yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa hukum itu harus dibuat untuk membahagiakan manusia. Iya. Tapi kalau untuk menyengsarakan manusia berarti bukan hukum sebenarnya, ya kan? Tapi faktanya seringkali dijadikan itu satu, hukum Pak. itu untuk penzoliman. Iya, gitu ya. itu satu. Justru disitulah sebenarnya kita mengharapkan ada keberanian daripada aparatur untuk bisa menyimpang dari apa yang ada di dalam peraturan demi mewujudkan kebahagiaan daripada manusia. Tetapi sekarang kan enggak. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 kita sudah jelas mengatakan kita adalah negara hukum. Bukan negara perundang-undangan. Meskipun bentuk daripada hukum itu adalah melalui perundang-undangan, ya kan? Tapi perundang-undangan itu terkadang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan dalam kemasyarakatan karena memang terlalu kaku ditegakkan. Kan itu yang apa? Makanya contoh-contoh yang terdapat dalam masyarakat yang terkadang banyak mendapat tanggapan, itu kan luar biasa, Pak. Bisa kita lihat umpamanya seorang kakek yang mencuri setandan pisang dihukum, ya kan? Itu ancaman hukumannya memang begitu normalnya, Pak ya, 362 5 tahun ancamannya kan. Nenek-nenek yang mencuri kokoa yang jatuh-jatuh di tanah, ya kan 362 5 tahun juga kan gitu. Tiba-tiba kita semalam dengar seorang anak muda mencuri sebuah mobil Alphard, 362 juga. Ancamannya 5 tahun juga. Jadi harusnya di sini aparatur yang bisa untuk ngapain? Kalau menyampingkan itu dengan membuat aturan-aturan yang memang itu dibenarkan dalam peraturan, ya kan ya. Karena kalau kita lari kepada peraturan kita, di sana ada satu ungkapan, ini khusus untuk hakim. Hakim dilarang menolak satu perkara dengan alasan peraturan tidak ada mengatur atau kurang jelas mengaturnya. Nah, bagaimana cara hakim untuk bisa menjatuhkan putusan kalau memang peraturan yang tidak jelas atau peraturan yang tidak ada? Undang-undang sudah ada memberi solusi sebenarnya. Hakim harus mencari dan menemukan hukum yang hidup atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi itulah menunjukkan juga bahwa hukum itu dibuat untuk manusia. Nah, tapi sepertinya tidak adil ya. Kalau misalnya Alphard itu 5 tahun juga hanya untuk mengambil di kebun apa gitu kan nenek. Makanya itu kan banyak kemudian anggota masyarakat yang mempertentangkan antara keadilan sosial yang dipahami oleh masyarakat dengan keadilan hukum yang ada tertera di dalam peraturan gitu. Dan inilah hakim yang berperan bagaimana supaya bisa menjaga itu. Fungsi hakim itu sangat strategis, sangat penting, gitu, Pak, penting. Bisa menyelamatkan, bisa ini ya, Pak ya. Jadi yang kita maksud tadi itu aparatur hukum itu banyak itu kan, kepolisian, kejaksaan, termasuk pengacara juga, advokat, advokat hakim. Itu juga sudah bagian dari penegak hukum. Penegak hukum, betul. Tapi advokat tidak apa gitu, Pak. Artinya advokat ini juga harus benar-benar punya. Justru kalau saya menilai sekarang ini, Pak, justru advokat yang harus menjadi penyeimbang antara aparatur ini. Karena kalau saya melihat, mohon maaf ini bukan karena ada teman-teman kita advokat, idealisme untuk penegakan hukum itu saya lihat masih ada di advokat ini. Itu yang kita harapkan. Itu yang diharapkan ya. Itu yang diharapkan sebenarnya, Pak. Tapi mahal-mahal, Pak. Wah, itu dia masalahnya itu. Dan itu yang kita ingatkan kepada advokat. Kalau khusus bagi masyarakat miskin kan ada pro bono ya kan, Pak ya. Ya kan bantuan hukum yang bisa ini. Dan negara juga
memberikan hak bagi korban itu untuk dibantu hukum. Itu gitu, kita harapkan hukum. ya teman-teman advokat ini untuk bisa memperhatikan rakyat miskin ini secara pro bono itu. Oke, ini semakin menarik karena kita bicara advokat. Apalagi proses persidangannya gitu Pak ya. Iya betul Pak. Oke, baik sahabat Istad FM, kita memang masih di program dialog interaktif kita spesial pada hari ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM HUM dan juga Pak Prof. Dr. Adi Mansar SHM HUM. Ini adalah narasumber kita ini adalah berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau Pak Arifin ini bagian dari wakil rektor ya Pak ya. Kalau Pak Adi belum dekan ya, belum ya Pak ya. Kepala Prodi. Kau kepala Prodi ya. satu tingkat lagi. Satu tingkat lagi. Dekan. Tapi kalau udah profesor udah bisa ke dekan dong itu Pak. Sebenarnya nggak ada Aturan itu. ketentuan bahwa harus profesor dulu baru bisa dekan. Oh gitu. Iya. Berarti menunggu waktu ya. Nunggu waktu. Dan satu lagi Pak, Ya. letak tangan. Letak tangan. Tapi harus dijemput juga Pak kan? Dijemput. Ya, takdir itu harus dijemput ya. Betul. Baik sahabat Istad FM, hukum bukan alat untuk menjadi menang, tapi alat untuk menjalin harmoni dan kebersamaan. Seperti apa hukum bukan alat tapi pelindung masyarakat. Tetap di dialog interaktif Start FM. Kita bahas setelah yang satu ini.